Katalis penggerak domestic consumption di tahun ini tuh semuanya masuk di Q1. Yes. Ada Chinese New Year minggu ini, terus nanti ada Ramadan, ada Lebaran, udah Q2, Q3 tidak ada penggerak yang biasanya menjadi momen-momen penggerak untuk domestic consumption, tapi nanti baru ada kuartal 4 yaitu Nataru dan lain-lain. Nah, ini kira-kira apakah Anda melihatnya akan punya pengaruh sendiri terhadap kebijakan investasi di BNI Asset Management? Iya. Mungkin sebelum consumption tadi, tema consumption kita memang melihat yang first Q ini di tengah market yang masih sideways tadi, consumer and retail salah satu topik kita di sisi saham ya. Karena memang paling nggak mereka punya captive market, stable revenue, terus beberapa punya dollar earnings gitu kan. Jadi dia malah dengan pelemahan rupiah ini dia ada upside dari revenue-nya. Itu satu. Terus yang kedua, dari sisi consumer, mengapa kita suka? Karena kebijakan pemerintah yang baru ini kan sebenarnya mereka BI try to induce. Government juga melakukan yang sama, karena mereka melihat purchasing power tahun lalu kan sangat rendah. Ya, makanya ada program makan bergizi, terus kemudian beberapa bantuan sosial itu dimajukan, UMR dinaikkan, PPN tidak jadi quote-unquote tidak jadi naik ke naik 1% lagi. Jadi ini semua try to push purchasing power, dan tentunya yang akan dapat benefit itu consumer and retailers. Makanya kita di first Q ini kita pick consumer and retailers. Plus tadi yang Syafrina bilang juga, begitu hari-hari raya besar itu semua di first Q, tentunya dia akan nge-boost lebih banyak performance consumer and retailers di first Q tadi. Nah, cuman memang tadi akhirnya tema konsumsi ini di second Q onwards ini jadi kurang cerita gitu kan, kurang katalis istilahnya. Memang kita bisa melihat itu benar itu ya, tapi kita berharap apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah tadi, program-program tadi, terus UMR tadi, itu mudah-mudahan bisa kick in gitu ya, for the whole year onwards gitu. Nah, itu yang kita harapkan supaya di second Q, third Q, and fourth Q tumbuh. Terus yang kedua tadi kita pengen lihat trickle down effect dari kebijakan BI tadi, dengan penurunan tingkat suku bunga, harusnya itu kan menurunkan berbagai hal ya, cost of fund bank, terus kemudian kita berharap bunga pinjaman termasuk yang baik itu modal kerja, investasi, konsumsi itu akan turun, sehingga masyarakat juga bisa mulai spending, mendapatkan pendanaan untuk spending untuk mengembangkan walaupun usaha. Walaupun hanya 25 basis point, tapi ada transmisinya menurut Betul, saya. banyak sekali sih transmisinya. Trickle down effect-nya itu yang banyak gitu ya. Karena BI juga selain menurunkan tadi ya BI rate, suku bunga simpanan BI juga diturunkan. Terus kemudian GWM untuk beberapa kebijakan makroprudensial tertentu juga diturunkan untuk menambah likuiditas perbankan supaya dia menyalurkan loan lebih agresif ke masyarakat, yang tujuannya tadi membantu juga akhirnya ke purchasing power masyarakat tadi. Oke. Untuk investasi, seperti apa kira-kira Anda melihatnya Mas, iklim investasi di tahun ini? Melihat tadi ya, suku bunga relatif di kisaran segini, suku bunga luar negeri di kisaran segini, DXY di kisaran segini, rupiah di kisaran segini, seperti apa? Ya, kita memang belum out of the woods juga ya. Tadi kita masih nunggu Trump kebijakannya seperti apa, terus kemudian kita mau lihat China dan negara-negara lain reaksinya gimana. Indonesia juga sama. Kita juga saya rasa di Indonesia masih banyak peluru ya di BI, di government yang belum dikeluarkan. Kayak misalnya kita selalu bicara silpa itu kan baru bisa terrealisasi nanti second semester begitu setelah selesai audit dan seterusnya. Jadi dari sisi, misalnya saya lompat sedikit dari sisi APBN, sebenarnya dari Kementerian Keuangan juga masih punya banyak peluru. Yang kekhawatiran utang jatuh tempo banyak itu most likely kalau saya lihat sebenarnya nggak luar biasa gitu dari sisi amunisi yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan gitu. Tapi memang dari sisi pengelolaan investasi kita masih tetap di first Q cautious tadi. Makanya kita lihat tadi ya, saham-saham yang sifatnya memiliki high dividend tinggi, consumer, dollar earners, itu merupakan salah satu pilihan. Sementara kalau di bond mungkin kita akan masih tetap pilih bond-bond yang dengan durasinya pendek, sehingga dari sisi volatilitas lebih terjaga. Oke, baik. Terima kasih Mas. Dan kira-kira apakah dengan ada sentimen yang ada strategi tersendiri di tahun ini Mas dari BNI Asset Management dalam merangkai atau meracik underlying Anda untuk reksadana perseroan di 2025, khususnya di 3 bulan 4 bulan pertama, sedikit kisi-kisi di Q1. Iya, kalau kita lihat tadi kita balik ke kalau di saham ya, kita balik ke strategi yang high dividend, karena di first Q ini kita lihat untuk indeks high dividend itu tuh dividen yield-nya tuh sekitar 7-8%, jadi sangat tinggi. Di Q1?
Apa yang akan kan dividend season nanti ini kan bulan April nih kira-kira. Nah itu karena kalau di harga sekarang yieldnya itu sekitar 7-8%. Dan itu basically kalau theoretically itu less than 1 year kan. Kita akan terima 7-8%, lalu April ada dividen lagi ya? Yes, terus kemudian belum EPS growth dari emiten-emiten tersebut yang sekitar mungkin belum terlalu gede, sekitar 6%. Jadi dari situ aja annual yield-nya mungkin bisa mid-teens, itu udah lumayan gitu ya dari situ. Belum nanti misalnya ada re-rating dari saham-saham tadi. Jadi kita prefer itu untuk di first Q. Terus kemudian saya juga cukup yakin bahwa bank ini akan segera akan pulih gitu ya. Memang timing akan masih menunggu. Tahun lalu memang mereka heavy di provision. Mudah-mudahan sudah most of the provision sudah dibukukan tahun lalu. Jadi tahun ini akan lebih banyak upside dari net profitnya. Growth-nya akan lebih baik dari tahun lalu. Dan dari valuasi bank ini sudah sangat depressed. Makanya strategi kedua adalah untuk dibikin, tadi mungkin core-nya tadi high dividend, terus kemudian untuk for the upside, kita bisa strategikan untuk mengambil strategi yang agak heavy ke banks-nya. Gitu. Jadi bisa kalau misalnya mau indexing, ada beberapa pilihan. Indeks yang heavy di banks itu ada prime bank atau I-grade. Jadi begitu bank recover, dan itu biasanya cepat karena ini market cap-nya tinggi, likuiditasnya tinggi, dia akan pulih dengan sangat cepat. Contohnya tuh kayak kemarin ya. Begitu BI rate cut, banknya naiknya kenceng sekali gitu, bisa 8%, 7% gitu kemarin, within days gitu. Jadi dan itu masih ada upside-nya karena dari valuasi beberapa bank ini sekarang udah di bawah 2 standar deviasi dibanding valuasi normal sebelumnya. Gitu. Jadi itu. Terus kemudian dari sisi bond kita masih melihat ya, selama US Treasury yield belum turun terlalu banyak, kita masih melihat tadi short duration bond. Jadi bond-bond yang isinya korporasi atau obligasi pemerintah jangka pendek. Nah ini seharusnya akan tetap perform seperti tahun lalu. Tahun lalu mereka perform sangat baik itu di tengah market yang sangat bergejolak. Saya rasa di first Q ini akan masih tetap perform. Karena year to date walaupun memang masih pendek ya, itu bond dengan durasi pendek, short duration bond government itu perform paling baik. Jadi hampir 0,7%, less than 1 month. Jadi saya rasa sih tren ini masih akan bisa berlanjut gitu di first Q. Gitu. Oke. Dan overall 2025 menurut Anda seperti apa Anda melihat peran dari OJK dan Bursa Efek Indonesia untuk mendorong pengembangan produk fund to fund dan ETF emas? Bagaimana penilaian Anda dan potensi untuk BNI Asset Management juga untuk mengelola produk-produk tersebut ke depannya? Sama mungkin satu dikit Mas, tapi ini lebih ke kayak pegadaian, kan nanti juga mau bikin bullion bank dan lain-lain. Banyak wacana-wacana untuk pengelola investasi lainnya yang lebih diversified gitu ya, lebih menarik lagi untuk warga Indonesia gitu ya, something yang baru tapi juga mungkin menarik untuk dieksplor, melihat ada juga banyak ketidakpastian wait and see. Nah ini kira-kira di BNI Asset Management ini melihatnya apa, potensinya bagaimana Mas? Iya, menurut saya sangat positif ya, karena pendalaman pasar di industri reksadana juga sangat diperlukan supaya bisa tetap tumbuh gitu ya. Dan buat investor jadi ada pilihan untuk diversifikasi tadi aset investasinya, nggak hanya saham, fixed income, money market, tapi ada juga nanti misalnya komoditi seperti gold tadi. Bersamaan juga tadi Pegadaian sudah jadi bullion bank, jadi ini ada partnernya. Jadi memang saya rasa OJK juga melihat ini, siapa nih partner yang bisa baik untuk pasar modal, memiliki kapasitas, pas Pegadaian sudah jadi gitu kan. Jadi kita so far sudah mulai mempelajari juga ya. Tapi kita masih mencoba mendalami juga demand-nya seperti apa. Tapi kalau kita lihat interest market untuk invest di misalnya di emas ada gitu.